Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu Mutiah Gita Fajar sebagai kelas dan reporter, yang kedua yaitu Marwa Mutiara Sakti sebagai Henrik Muller, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Kuntum Ayu Fadila sebagai Greta. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan role play dengan judul Henrik Muller, 4 besar pelopor. Dilema akuntan pajak setelah menemukan file rahasia klien yang terlibat dalam transaksi penghindaran pajak di Liechtenstein, mengingat budaya loyalitas yang ketat kepada perusahaan. Pada roleplay kali ini, akan ada 2 kasus roleplay. Untuk kasus yang pertama ini terdapat 3 sesi, yaitu sesi pertama akan menampilkan dialog roleplay yang akan menampilkan skenario pembuka dan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Sesi kedua akan menampilkan dialog roleplay yang akan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 3A, 3B, dan 3C. Sesi ketiga akan menampilkan dialog roleplay yang akan membantu menjawab pertanyaan nomor 3D, 3E, dan nomor 4. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama terlebih dahulu dan akan berlanjut sampai ke sesi ketiga. Sekian pembukaan dari saya. Selamat menyaksikan. Sesi pertama ini akan menggambarkan skenario awal dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu 1. Evaluasi tindakan Hendrik dari perspektif etika. 2. Asumsikan Anda berada dalam posisi Hendrik dan mencoba untuk memutuskan di antara alternatif-alternatif berikut. 1. Menemui reporter tanpa mendiskusikannya dengan perusahaan. 2. Bertemu dengan reporter setelah mendiskusikannya terlebih dahulu dengan perusahaan. 3. Melewatkan pertemuan tindak lanjut sama sekali. Apa yang akan Anda lakukan dan mengapa? Situasi. Henrik Muller merupakan seorang pegawai akuntan pajak di Big Four. Muller adalah seorang karyawan yang profesional yang menanamkan sifat setia pada firma tempat dia bekerja. Suatu kasus terjadi di firmanya. Dia menemukan file pajak rahasia di mana memperlihatkan bahwa terdapat perusahaan di Uni Eropa menyalurkan uang melalui Liechtenstein untuk menurunkan tagihan pajak mereka, dikarenakan negara tersebut merupakan negara tax haven, dan ketika diteliti lebih lanjut oleh Muller, ternyata hal tersebut adalah ilegal. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menemui bosnya, Greta van Hildenberg, untuk membicarakan masalah ini. Muller berpikir untuk menjadi whistleblower di firma terkait masalah ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk pergi ke ruangan Greta dan membicarakan masalah ini dengannya. Ketika Muller sampai di ruang Greta, ia menemukan Tuan Cross yang merupakan kepala praktik perpajakan di firma. Muller pun terkejut. Tadinya, ia berharap akan membicarakan hal ini secara empat mata dengan Greta. Heinrich, Greta memberitahuku ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengannya. Iya. Aku ingin membicarakan beberapa hal dengan Greta. Nah, ada apa, Muller? Begini. Setelah saya mengamati file klien, ternyata terdapat hal yang tak sepatutnya terjadi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan status tax haven di Liechtenstein, dan ini menyebabkan kerugian yang cukup besar. Selain itu, mereka juga mengambil hak publik. Saya kira ini tidak menjadi masalah. Tapi ini terkait penghindaran pajak sebesar 20 juta euro. Hei, Muller, tanpa Anda sadari, Anda telah mencuri informasi rahasia klien. Tidak, Tuan. Saya hanya membawa ini untuk melakukan pertemuan dan tidak melakukan apa-apa dengan file rahasia ini. Setelah itu, Cross meninggalkan pertemuan tersebut, dan Muller pun heran mengapa Greta tidak berkomentar apapun. Namun, ia sadar bahwa sebenarnya maksud Greta adalah
kembali kepada sumpah bahwa setiap karyawan firma harus setia dan tidak boleh berkhianat. Sedangkan Mueller, dia menjadi whistleblower dan ini pertanda bahwa ia berkhianat pada sumpah firma. Akhirnya Mueller diberhentikan dari pekerjaan dan dia berpikir apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apa yang aku lakukan tidaklah salah. Aku yakin ini semua benar dan bahkan apa yang aku lakukan ini adalah tindakan yang etis. Aku telah berkorban menjadi whistleblower untuk kepentingan publik dan bahkan demi kebaikan firma ini juga ke depannya. Apa salahnya mereka mengakuinya dan mencoba untuk memperbaiki segala kesalahan? Mereka hanya tidak sadar bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan pihak yang akan dirugikan. Banyak pihak yang akan dirugikan dengan kasus ini. Tak lama kemudian, seorang jurnalis Jerman dari Der Spiegel, sebuah surat kabar Jerman yang populer, menelpon dan meminta untuk bertemu dengan Heinrich Müller. Halo, apakah ini Tuan Heinrich Müller? Ya benar, saya sendiri. Begini Tuan, saya adalah reporter surat kabar Der Spiegel. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas dengan Anda. Bisakah Tuan meluangkan waktu untuk bertemu dan berbincang-bincang besok? Atau kapan Tuan bisa menemui saya? Maaf, tapi ini terkait masalah apa ya? Itu. Sebaiknya kita bicarakannya nanti saja, Tuan. Ketika kita bertemu langsung. Tidak enak membahasnya jika hanya lewat telepon. Tapi saya rasa Tuan tahu ini semua. Mueller paham dan ia tahu pembahasan apa yang ingin dibicarakan oleh reporter itu dengannya. Ya, masalah tentang transaksi pajak yang memengaruhi perusahaan. Tentu saja reporter menghubunginya karena Mueller lah yang menjadi kunci dari semua ini. Mohon maaf, saya akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dan nanti akan saya kabari selanjutnya. Oh, begitu ya, Tuan. Baiklah, saya tunggu konfirmasinya, Tuan Mueller. Heinrich Müller semakin bimbang. Ia bingung harus menemui reporter itu atau mengabaikannya. Di satu sisi, dia ingin menjadi seseorang whistleblower terkait masalah ini. Tapi dia juga sadar bahwa jika ia melakukannya, dia menjadi seorang pengkhianat firma dan ia tahu ini bukanlah hal yang baik. Sesi 2. Baiklah, kita akan memulai sesi kedua. Sesi kedua ini akan menggambarkan skenario kedua dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu 3. Asumsikan Anda telah memutuskan untuk bertemu dengan perusahaan terlebih dahulu. Pertimbangkan hal berikut dalam mengembangkan rencana permainan tentang apa yang akan Anda katakan, kepada siapa Anda akan mengatakannya dan mengapa. A. Apa nilai kunci yang menginformasikan tindakan yang Anda inginkan? B. Apa argumen utama yang ingin Anda lawan? Artinya, apa alasan dan rasionalisasi yang perlu Anda tangani? C. Apa yang dipertaruhkan bagi para pihak utama, termasuk mereka yang tidak sependapat dengan Anda? Situasi. Heinrich Müller tampak bingung. Ia telah ditawari oleh reporter sebagai narasumber yang sepertinya membahas kasus perusahaan tempat ia bekerja. Müller hanya diam saja menatap file rahasia perusahaan mengenai penghindaran pajak yang tidak sengaja ia temukan. Sebagai seorang akuntan pajak, ia bimbang langkah apa yang akan ia ambil. Setelah berpikir panjang, akhirnya Müller memutuskan untuk menemui Greta lagi. Ia sangat berharap bahwa Cross tidak ada di ruang tersebut, sehingga Greta tidak terpengaruh olehnya. Tok, 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 tok. Müller mengetuk pintu ruangan bosnya dengan hati-hati. Silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Greta yang masih sibuk dengan layar handphonenya, seketika menengadah melihat siapa tamu yang menghampirinya. Ternyata Heinrich Müller. Greta tersenyum tipis. Silakan duduk, Heinrich Müller. Terima kasih, Bu.
Silakan bicara. Saya juga sudah siap dengan argumen saya. Greta tentu saja tahu apa yang membawa Hendrik Muller ke ruangannya lagi. Begini, Bu. Saya akan langsung saja ke inti pembicaraannya. Sebagai seorang akuntan pajak, tindakan firma kita ini adalah salah, Bu. Tindakan ini ilegal menurut hukum. Penghindaran pajak sangatlah salah, Bu. Saya bisa menyarankan agar penghindaran pajak ini bisa diganti dengan tax planning yang efisien dan tentu saja legal menurut hukum. Muller, kamu tahu tidak bahwa tindakan kami pun juga salah. Kamu melihat file perusahaan yang seharusnya tidak kamu lihat. Kamu bahkan tidak berwenang akan hal itu. Lalu, saya harus memberimu apa? Bonus atau perintah pemecatan? Maafkan saya, Bu, tetapi jika hal ini diketahui oleh publik, maka firma kita akan hancur. Kepercayaan publik terhadap perusahaan dan akuntan pajak juga akan rusak, Bu. Tentu saja para investor akan kecewa dan bisa saja menarik dana yang telah mereka investasikan. Muller, setelah saya selesai bicara, setelah ini, kamu silakan keluar dari ruangan saya dan berpikir kembali. Tidak bisakah kamu mengerti dengan penjelasan Cross kemarin? Perusahaan ini bukan teman bermain, Muller, dan kamu tidak bisa seenaknya. Perusahaan memiliki jalur komunikasi yang ketat. Kamu tentu tahu bahwa perusahaan memiliki sumpah kesetiaan dan tentu saja kamu menandatanganinya, bukan? Sudah. Baiklah, Bu. Hendrik Muller kembali ke ruangannya dengan wajah yang lemas. Ia bimbang, pilihan apa yang akan diambilnya. Tentu saja ini salah. Akuntan pajak dan akuntan publik harus memahami kode etik akuntan dengan menyampaikan pajak yang seharusnya. Klien tentu saja akan meminta penghindaran pajak, tetapi hal ini bisa dilakukan dengan ketentuan pajak yang telah dilegalkan atau tax planning. Posisinya sebagai akuntan pajak bisa saja terancam. Ia berbohong kepada pihak publik jika tidak menyampaikan kasus ini. Perusahaan haruslah mengakui kesalahan yang dibuat tahun 2015 itu dan harusnya bersedia atas sanksi yang telah diterima karena telah melanggar ketentuan pajak. Sesi 3. Baiklah, kita akan memulai sesi ketiga. Sesi ketiga ini akan menjawab pertanyaan kasus sebagai berikut, yaitu D. Pengungkit apa yang dapat Anda gunakan untuk memengaruhi mereka yang tidak setuju dengan Anda? E. Apa tanggapan Anda yang paling kuat dengan persuasif terhadap alasan dan rasionalisasi yang perlu Anda tangani? Kepada siapa argumen tersebut harus dibuat? Kapan dan dalam konteks apa? 4. Dalam dunia yang ideal, apa yang Anda harapkan hasil dari situasi ini setelah Anda bertemu dengan perusahaan? Menjelaskan. Tapi Bu, di sini saya sebagai akuntan harus memiliki prinsip untuk bersikap jujur, berintegritas, objektif, dan profesional. Dan saya sebagai seorang akuntan harus mampu mempertanggungjawabkan segala kesalahan. Penggelapan pajak ini merupakan tindakan ilegal yang melanggar kode etik dan tidaklah sesuai dengan ketetapan perpajakan. Ini tentu saja akan berdampak terhadap kepentingan banyak orang. Saya tidak peduli atas prinsip ataupun kode etikmu itu. Jika kamu tidak suka, silahkan mengundurkan diri dari sini. Jika Ibu masih saja tetap untuk bersikeras terhadap penggelapan pajak ini, maka baik klien maupun akuntan pajak akan mendapatkan sanksi yang tegas. Dan ini tentu saja dapat mengganggu kelangsungan perusahaan klien maupun kantor akuntan pajak, Bu. Hendrik Muller kembali ke ruangannya sambil berharap bahwa perusahaan dan akuntan pajak yang bersangkutan akan mengakui kesalahan yang sudah mereka perbuat, dan mereka dapat bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan, serta perusahaan harus lebih mendalami kode etik. Sekian dari kelompok kami dalam kasus pertama ini. Selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan kasus kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntan, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Mutia Gita Fajar, sebagai narator, yang kedua, Marwa Mutiara Sati sebagai Brenda, dan yang ketiga, Kuntumai Fadila sebagai Vincent. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan roleplay dengan judul Surat Pemberitahuan Pajak, Dilema Etika Akuntan Pajak saat ditanya atasannya untuk mengabaikan kemenangan lotre yang dapat dilaporkan. Untuk kasus yang kedua ini terdapat 3 sesi, yaitu sesi pertama akan menampilkan dialog roleplay yang akan menampilkan skenario pembuka dan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 1. Sesi kedua akan menampilkan dialog roleplay yang akan membantu dalam menjawab pertanyaan nomor 2. Sesi ketiga akan menampilkan dialog roleplay yang akan membantu menjawab pertanyaan nomor 3. Baiklah, kita akan memulai sesi pertama terlebih dahulu dan akan berlanjut sampai ke sesi ketiga. Sekian pembukaan dari saya, selamat menyaksikan. Sesi pertama ini akan menggambarkan skenario awal dari kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus, yaitu yang pertama, analisis alternatif yang tersedia untuk Brenda menggunakan 6 tahap perkembangan moral Kohlberg. Asumsikan bahwa Brenda tidak memiliki alasan untuk meragukan kebenaran Vincent sehubungan dengan pernyataan bahwa itu adalah permintaan 1 kali. Haruskah itu membuat perbedaan dalam keputusan Brenda, mengapa atau mengapa tidak? Situasi. Brenda tampak ragu akan pernyataan Vincent yang mengatakan bahwa hal itu adalah permintaan 1 kali. Ia bergumam dalam hati. Tentu saja Vincent akan mengatakan hal itu. Ia sedang berada di tingkat konvensional, lalu berlanjut ke tingkat pasca konvensional. Ia pasti akan berusaha melindungi kliennya dengan mengatakan permintaan 1 kali. Sedangkan saya sangat ingin melaporkan kemenangan lotre Bapak Kon. Brenda sesekali memutar kursi kerjanya dan berpikir. Tetapi saya juga memiliki orientasi otoritas sendiri. Saya tahu tindakan Vincent melanggar hukum dan undang-undang perpajakan. Padahal perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas, dan menjaga tata tertib sosial yang ada. Saya harus segera melaporkan lotre Bapak Kon karena tentu saja ini salah. Di satu sisi, Brenda ingin mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan di sisi lainnya, Vincent sebagai manajer Departemen Pajak sangat menghargai anggotanya yang bersedia bersikap fleksibel dalam situasi seperti ini. Brenda mengalami dilema hanya karena 1 kalimat atasannya, yaitu permintaan 1 kali. Sesi kedua. Sesi kedua ini akan menggambarkan kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus nomor 2, yaitu asumsikan Anda telah memutuskan apa posisi Anda dalam pertemuan dengan Vincent, tetapi tidak begitu yakin bagaimana menanggapi alasan dan rasionalisasi yang diberikan olehnya untuk mengabaikan kerugian lotre. Bagaimana Anda bisa melawan argumen tersebut? Apa tanggapan Anda yang paling kuat dan persuasif? Situasi. Di hari berikutnya, Brenda mengikuti perintah Vincent Dim untuk bertemu di kantornya jam 9 pagi. Selamat pagi, Tuan Vincent. Bolehkah saya masuk? Pagi Brenda, silakan masuk. Terima kasih, Tuan. Jadi, apa yang ingin Tuan bicarakan dengan saya? Ya, tentu saja ini terkait masalah lotre perusahaan Tuan Kon itu Brenda. Jadi, bagaimana? Apa yang sudah Anda putuskan terkait hal itu? Saya sudah memberi waktu 1 hari untuk Anda agar bisa mempertimbangkan dan memikirkannya matang-matang. Ingat Brenda, ini semua permintaan 1 kali. Ya, Tuan. Saya telah memikirkannya dengan matang. Maaf, saya tidak bisa. Ini semua salah. Dan semua orang tahu ini salah. Tidak ada yang bisa dibenarkan terkait permintaan 1 kali ini. Sekali melanggar, maka akan ditanggung akibatnya selama-lamanya. Ingat Tuan, ini hanyalah keuntungan sesaat.
Brenda, kan saya sudah mengatakan ini padamu. Saya akan sangat menghargai karyawan yang mampu bersikap fleksibel dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Apakah Anda belum mengerti? Saya sangat mengerti, Tuan. Tapi maaf, saya sudah sangat kuat dengan argumen saya. Saya tidak bisa mengikuti perintah Tuan dan permintaan satu kali Tuan Kon ini. Brenda tetap berpegang teguh dengan argumennya, dan merasa bahwa argumennya ini sudah sangat logis dan mampu mengubah pola pikir Tuan Vincent, agar urung melakukan keputusan tidak etis tersebut. Karena Brenda tahu ini semua demi Firma juga, dan demi kebaikan para pemangku kepentingan juga. Bahkan ini juga akan berdampak pada perusahaan Tuan Kon. Brenda tahu bahwa yang ia putuskan adalah yang terbaik untuk banyak pihak. Sesi ketiga. Sesi ketiga ini akan menggambarkan kasus sekaligus menjawab pertanyaan kasus nomor 3, yaitu asumsikan bahwa Brenda memutuskan untuk pergi bersama Vincent dan menghilangkan kerugian dan keuntungan lotre. Tahun depan situasi serupa muncul dan dengan kemenangan dari turnamen poker lokal. Kon sekarang mempercayai Brenda dan berbagi dengannya bahwa dia memenangkan $4.950 dari acara itu. Dia memberitahu Anda untuk tidak melaporkannya karena itu di bawah ambang $5.000 bagi pembayar untuk mengeluarkan formulir W2G. Jika jika adalah Brenda dan Vincent meminta Anda untuk melakukan hal yang sama yang Anda lakukan tahun lalu mengenai menghilangkan kerugian dan keuntungan lotre, apa yang akan Anda lakukan di tahun kedua ini dan mengapa? Situasi. Di tahun berikutnya, hal serupa muncul, yaitu menghilangkan kerugian dan keuntungan lotre. Selamat pagi, Tuan Vincent. Bolehkah saya masuk? Pagi Brenda, silakan masuk. Terima kasih, Tuan. Jadi, terkait dengan penghilangan kerugian dan keuntungan lotre, saya tidak bisa melakukannya, Pak. Lebih baik saya resign dari firma ini, Pak. Apalagi di tahun lalu Bapak mengatakan bahwa ini hanya permintaan satu kali. Tetapi faktanya ini terjadi lagi, Pak. Lebih baik saya tidak lagi menjadi anggota pajak di firma ini, Pak. Karena jika perintah ini saya ikuti, maka ini akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Tentu saja hal ini akan merusak integritas dan independensi dari kami sebagai akuntan pajak di firma ini, Pak. Apakah tidak ada keputusan Anda yang lain, Brenda? Maaf, Pak, tapi saya telah memikirkan ini matang-matang, Pak. Keputusan yang bisa saya ambil hanyalah saya lebih baik memilih untuk meninggalkan firma ini, Pak. Brenda tetap berpegang teguh dengan keputusannya, dan akhirnya Brenda mengundurkan diri dari firma ini. Baiklah, sekian roleplay dari kasus 2 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.